Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu guru hebat di seluruh penjuru tanah air, salam dan bahagia. Saya Kuswianto, guru SDN Jelumbang, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Calon guru penggerak Angkatan 9, kelompok 61 dari Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Video ini merupakan salah satu tugas dari rangkaian pendidikan guru penggerak. Tugas 1.1.A16 Modul 1.1 Demonstrasi Kontekstual. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan berbagi pemahaman dan berkolaborasi dengan Bapak Ibu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Sebelum kita mengulas lebih jauh tentang pendidikan yang berpihak pada murid, mari kita melakukan apersepsi tentang biografi Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara lahir di kota Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Wardi Suryaningrat. Merupakan cucu dari Si Paku Alam III dan ayahnya bernama Gusti Pangeran Haryo Suryaningrat. Semasa hidupnya, Ki Hajar Dewantara telah memberikan sumbangsih yang sangat luar biasa terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia, sehingga beliau mendapatkan gelar Bapak Pendidikan Indonesia. Tanggal kelahirannya ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas, yang ditetapkan pada tanggal 16 Desember 1959 di Jakarta, melalui Kepres nomor 316 tahun 1959. Untuk memberikan kesempatan bagi para pribumi kelas bawah untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priayi maupun orang-orang Belanda, beliau pada tahun 1922 mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa. Tujuan pendidikan yang memerdekakan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Melalui pemikiran, gagasan cemerlangnya, pengabdiannya pada rakyat dan pendidikan, beliau berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia. Berikut 3 hal yang saling bertaut atau bergantung yang dikenal dengan trilogi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, yang mempunyai arti di depan harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Ajaran Ki Hajar Dewantara yang pertama ini menggambarkan situasi di mana seorang pendidik bukan hanya sebagai orang yang berjalan di depan, tetapi juga harus menjadi teladan bagi semua orang. Selain mendidik dan transfer ilmu, pendidik juga harus memberikan contoh kepada peserta didiknya, setidaknya mengenai hal yang sedang dipelajari. Kedua adalah Ing Madya Mangunkarso, yang mempunyai arti di tengah memberikan semangat ataupun ide-ide yang mendukung. Seorang pendidik jika berada di tengah-tengah peserta didiknya harus mampu terlibat dalam setiap pembelajaran yang dilakukan siswa, agar semua bisa mempersatukan semua gerak dan perilaku secara serentak untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga adalah Tutwuri Handayani, yang mempunyai arti dari belakang harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Sebagai seorang guru, harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Guru harus mampu memberikan kemerdekaan kepada peserta didik dengan perhatian sepenuhnya untuk memberikan petunjuk dan pengarahan. Ki Hajar Dewantara mengarahkan perilaku belajar dan watak siswa di sekolah dengan menitik beratkan pada peran pendidik. Pendidik diibaratkan seperti seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu. Agar tumbuh dan berbuah dengan baik, tentu saja beda jenis tanaman, beda pula perlakuannya. Dan bagaimanakah pendidikan yang berpihak pada murid menurut pandangan Ki Hajar Dewantara? Pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang menitik beratkan peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Yang pertama, guru sebagai fasilitator. Guru sebagai fasilitator bertugas memberikan kemudahan belajar kepada seluruh peserta didik agar mereka dapat belajar dalam suasana yang menyenangkan, gembira, penuh semangat, tidak cemas, dan berani mengungkapkan pendapat secara terbuka.
Yang kedua, murid bahagia dan selamat. Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa pendidikan harus mampu membuat anak merdeka, selamat, dan dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang ketiga, menjadikan seorang murid memiliki kemandirian. Seorang siswa yang memiliki kemandirian, mereka akan memiliki rasa tanggung jawab yang besar dalam bertindak, berpikir, memiliki prinsip, integritas tinggi, mau belajar, dan bersikap sopan santun. Sehingga bisa dikatakan bahwa siswa yang mandiri akan menyadari tugas dan tanggung jawabnya dalam belajar, tanpa harus diberitahukan secara keras oleh guru dan orang tua. Pendidikan yang berpihak pada murid berikutnya adalah pendidikan yang berpusat pada murid. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang holistik, di mana murid atau peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, meliputi olah rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olahraga melalui proses pembelajaran yang berpusat pada murid dan dilaksanakan dalam suasana penuh keterbukaan, kebebasan, serta menyenangkan. Pendidikan yang berpihak pada murid berikutnya adalah pendidikan yang membentuk siswa memiliki jiwa nasionalisme, mengenal jati diri dan nilai budaya. Dengan menanamkan jiwa nasionalisme sejak usia dini, akan tumbuh generasi muda yang berkarakter, memiliki wawasan kebangsaan, dan mencintai negeri serta tanah airnya. Yang terakhir adalah pendidikan yang membentuk siswa beriman dan bertakwa. Dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, ada banyak tantangan yang dihadapi seorang guru. Di antaranya adalah rendahnya minat dan motivasi siswa dalam mengikuti program-program yang disediakan oleh sekolah. Kemampuan guru yang belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada anak. Seperti yang kita ketahui, bahwa setiap siswa memiliki karakter dan kemampuan yang berbeda-beda, sehingga dalam mengatasi tantangan tersebut, guru harus menemukan solusi yang tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi siswa. Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, berikut alternatif solusi yang bisa kita lakukan. Guru mencoba menggunakan model atau metode pembelajaran yang inovatif dan bervariasi. Untuk menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan, guru bisa mengikuti workshop atau pelatihan untuk memahami berbagai metode atau model pembelajaran yang lain. Bapak Ibu guru hebat di seluruh penjuru tanah air, sebagai penutup video ini, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan adalah proses menuntun, bukan menuntut. Harus berpihak dan berorientasi pada anak. Pendidikan yang diselenggarakan harus sesuai dengan kodrat anak, yaitu bermain dan merdeka. Anak didik bukan kertas kosong, melainkan kertas yang samar-samar. Dan tugas pendidik adalah mengarahkan lakunya dan menebalkan garis samar tersebut. Pendidik diibaratkan sebagai petani dan tukang kebun kehidupan. Dan pendidikan budi pekerti menjadi satu kesatuan yang seimbang dan harmonis, dapat dilaksanakan dalam pendidikan di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam dan bahagia.